Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Maksum Nasroh. Asal saya dari Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Dan sekarang lagi berada di daerah Bekasi, yang tepat di daerah Cikarang. Saya lulusan SMK Muhammadiyah Bumiayu, jurusan otomotif, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Milistina yang bertempat di daerah Bekasi, tepatnya Cikarang. Jurusan Teknik Informatika angkatan 2012-2013. Untuk menyelesaikan salah satu syarat tugas akhir, di sini saya akan menyampaikan pidato yang materinya tentang agama, dan materi yang saya ambil adalah tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat yang kita dapatkan dalam tiap detik-detik kehidupan ini. Inilah beberapa ulasan tentang pidato untuk mensyukuri nikmat yang kita dapatkan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat inayahnya kepada saya khususnya dan kepada pendengar, yaitu nikmat iman serta Islam, dan nikmat begitu besar yaitu nikmat sehat yang seringkali kita lupakan untuk bersyukur di tiap detik-detik hidup ini. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan hadirat Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat jasa beliau yang telah membawa umat manusia ini dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan agama yang diturunkan, yang dibawanya itu agama Islam, agama yang rahmatan alamin, yaitu rahmat seluruh alam. Pada kesempatan yang indah ini, perkenalkan saya menyampaikan pidato yang berjudul mensyukuri nikmat Allah. Arti syukur adalah berterima kasih dan memuji si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas karunia atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama mengakui nikmat dalam batin, yang artinya meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberi kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, cara bersyukur yang ketiga adalah menjadikan nikmat atau karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah. Faktor yang pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini belum dapat direalisasikan dalam kehidupan ini. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Mereka lah yang tahu hakikat syukur yang sebenarnya. Kalau lah kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya, dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang,
sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalaulah kita hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tak akan mampu menghitungnya, karena dia bukan jangkauan pikiran kita. Hal itu karena nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman Allah, wa inna ta'uzzuni matallahi la tuhyuha, yang artinya, dan jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu akan dapat menghitungnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, oleh karenanya sepantasnya kita selaku hamba Allah yang begitu banyak mendapatkan fasilitas nikmat ini untuk pandai bersyukur atas anugerahnya. Bahkan Rasulullah pun tak henti-hentinya untuk selalu berdoa dan berusaha untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur. Hal itu mencontohkan hendaknya seseorang hamba selalu bersyukur atas apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Untuk mendorong para hambanya untuk selalu bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda, dan sebaliknya Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ini dapat kita baca pada firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in sakaltum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabun lasyadid. Saya ulangi, la in sakaltum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku amat pedih. Untuk merealisasikan syukur itu, marilah kita berlomba-lomba dalam bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk judul yang kedua, dalam pembahasan pidato ini saya akan membahas beragama tanpa ilmu, yang realitasnya terdapat di negeri ini. Banyak orang yang beramal Islam tapi tanpa berilmu. Islam sebagai sebuah agama yang tidak mungkin dipisahkan dari realita hidup bermasyarakat. Mengapa demikian? Tentu saja jelas alasannya, karena Islam itu sendiri hadir di muka bumi ini semenjak dahulu kala, dan Islam itulah yang mempersatukan umat manusia sebelum mereka berselisih dan dalam berbagai jalan yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Itulah wajah Islam di awal mula sejarah umat manusia di atas muka bumi ini beribu-ribu tahun silam. Demikian pula halnya seluruh para nabi yang Allah utus. Mereka sepakat dalam asas ajaran Islam, yaitu tauhid, yang mengesahkan Allah dalam beribadah, meskipun dalam bentuk tataran syariat bisa jadi berlainan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, melainkan kami mewajibkan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain aku.
Oleh sebab itu sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Ta'ala pun berfirman yang artinya bagi masing-masing umat kami jadikan syariat dan jalan. Al-Maidah ayat 48. Rasulullah pun bersabda, kami segenap para nabi adalah anak-anak sebapak dan seibu yang berbeda, sedangkan agama kami ini adalah sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa dakwah seluruh nabi adalah sama, yaitu tauhid. Meskipun syariatnya berlainan, orang-orang musyrik pun memahami bahwa maksud dari dakwah para rasul itu adalah supaya masyarakat mengesahkan Allah dalam beribadah, yaitu tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selain Allah atau mempersekutukannya selainnya dalam hal ibadah. Allah Ta'ala menceritakan tanggapan mereka yang artinya, apabila Muhammad hendak menjadikan sesembahan itu menjadi satu sembah saja. Quran surat Asyad ayat 5. Demikian pula reaksi kaum Ad terhadap dakwah Nabi Hud alaihissalam. Mereka berkata, yang apa kamu datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata dan meninggalkan apa-apa yang disembah secara turun-menurun oleh nenek moyang kami. Quran surat Al-A'raf ayat 70. Ayat di atas menggambarkan kepada kita dengan jelas bahwa reaksi masyarakat yang menentang dakwah para rasul adalah realita di dalam sejarah internasional. Dan di antara alasan yang kerap kali dibawakan adalah demi mempertahankan tradisi leluhur warisan budaya nenek moyang. Allah Ta'ala pun berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami lakukan. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa yang dia lakukan dan tidak mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa kebudayaan berhala telah berkembang di negeri ini semenjak dahulu kala. Tidak terhitung tempat-tempat yang dianggap keramat sebagai tempat sesaji. Demikian pula patung-patung dan candi-candi yang menandai gaya hidup paganisme yang telah mengakar di sebagian masyarakat. Tidak sedikit sosok mistis yang diagung-agungkan dianggap memiliki pengaruh terhadap kehidupan. Benda-benda sakti dan pusaka pun dikeramatkan. Berbagai ritual dipersembahkan, entah yang berlokasi di atas gunung, di tengah kota, di pedesaan, sampai pun di pesisir pantai. Tradisi yang erat dengan keyakinan nenek moyang yang terwarnai oleh kesyirikan. Sayangnya, sebagian besar kalangan yang disebut sebagai intelektual muslim sadar ataupun tidak menutup-nutupi realita pahit ini dengan kedok menjaga kebinekaragaman bangsa. Dengan cara yang halus dan samar, mereka menolak arus kemuliaan yang disuruhkan oleh para dai. Di antara pelopor oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Tuanku Imam Bonjol, dan tokoh-tokoh lainnya untuk membersihkan kehidupan masyarakat dari berbagai bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafat atau TBC, yang disingkat TBC, yang dalam bahasa kita sekarang bisa digunakan dengan slogan memurnikan akidah dengan menebar sunnah. Seolah-olah perjuangan yang dilakukan oleh para kiai dan dai tersebut adalah gerakan ekstrim yang agresif, beringas, intoleran, dan penuh kebencian. Meskipun beragama adalah fitrahnya sejak lahir,
Tetapi fitrah itu tidak akan tumbuh dan eksis dalam diri seseorang tanpa adanya niat untuk menumbuh kembangkan fitrah itu. Fitrah agama yang tidak diberi ruang untuk berkembang akan mati mengendap akibat tumpukan dosa. Maka untuk menghidupkan dan membangkitkan fitrah tersebut adalah dengan menempa diri dengan selalu menambah ilmu. Ketika seseorang telah berusaha menuntut ilmu, maka ia akan menjadi manusia yang mempunyai cahaya hidayah. Cahaya hidayah akan muncul ketika seseorang benar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu dianggap benar apabila sesuai dengan aturan agama. Beragama tanpa ilmu akan cenderung melakukan kesesatan. Beragama tanpa ilmu akan menjerumuskan pelakunya kepada mengada-ngada dalam beragama atau bid'ah. Dan bid'ah menurut Nabi Muhammad SAW adalah kesesatan yang nyata. Tidak itu saja, beragama tanpa ada anjuran dan dalil yang kuat, maka amalan atau ibadah tersebut dianggap bid'ah dan menyalahi sunnah Nabi. Dalam masalah ini Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membuat kemodelan atau sesuatu yang buruk dalam perkara beragama dan berbagai permasalahan, maka akan tertolak. Dalam hadis ini selain dikatakan siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang ada tuntunan agama kita, maka tertolak. Dari hadis tersebut memberi peringatan secara tegas bahwa beragama tanpa ilmu akan tertolak. Amal yang tertolak tersebut akibat tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, secara keilmuan, amal yang dilakukannya tidak memenuhi kaidah keilmuan dalam beragama. Meskipun manusia memaksakan diri untuk beragama dengan tanpa ilmu, maka terjadilah ditolak amalan tersebut. Dan lebih dari itu, beragama tanpa ilmu akan mengundang problem atau masalah dalam kehidupan beragama. Problem tersebut terjadi karena orang yang beragama tanpa ilmu akan menyalahi keyakinan agama yang lebih mayoritas diyakini dan dipahami masyarakat. Sebagai contoh adalah munculnya aliran-aliran sesat dalam Islam seperti ajaran Liaiden, Ahmadiyah, dan aliran Al-Qiyadah. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang beragama tanpa ilmu yang benar menurut tuntunan sunnah Nabi Muhammad. Permasalahannya adalah ada sebagian dari kalangan umat Islam sendiri yang merasa pandai. Mereka ahli dalam menafsirkan doktrin keagamaan atau wahyu. Adanya klien mampu dalam memahami agama menjadikan seseorang bebas memaknai keberagamaan. Keadaan ini makin keruh tatkala pemahaman tersebut masuk di wilayah publik, dan yang menjadi korban adalah masyarakat yang enggan menambah ilmu keagamaannya. Sudah dapat diprediksi bahwa orang yang kurang ilmu agamanya akan cenderung terjebak dalam kesesatan, mudah terpengaruh oleh ajakan dan anjuran serta bujukan. Hal ini terjadi karena orang awam dalam beragama merasa bahwa apa yang dia dapatkan adalah suatu kebenaran. Inilah fenomena yang banyak terjadi. Harus diakui bahwa sebagian besar muslim di Indonesia menganut agama ini karena warisan. Hanya karena dia terlahir dari orang tua yang beragama Islam, maka secara otomatis dia pun menjadi muslim. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Yang salah adalah setelah ia bertambah umur, pengetahuan kita tentang agama Islam tidak ikut bertambah seiring umurnya kita bertambah. Dalam pikiran kita, pengetahuan agama hanyalah urusan orang-orang yang bersekolah agama saja,
yang nantinya bakal menjadi penceramah atau ustadz atau ustazah. Tentu paradigma itu salah besar. Agama bukan urusan penceramah atau ustazah belaka. Agama adalah urusan masing-masing kita. Mari kita simak perkataan Imam Syafi'i berikut ini. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, hendaklah menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci untuk mengontrol kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk bisa memiliki kehidupan yang baik di dunia, kita harus memiliki ilmu yang cukup. Dengan ilmu tersebut, kita dapat bekerja dan memulai kehidupan yang layak. Begitu juga dengan kehidupan beragama, kita pun harus memiliki ilmu yang cukup. Tanpa ilmu, kita akan menjadi seperti orang yang buta, yang berjalan dituntun orang melek, ikut saja tanpa tahu kemana arah tujuannya. Dalam hal ini ada dua istilah yang patut kita ketahui, yakni ittiba dan taklid. Tahukah ittiba dan taklid itu? Ittiba adalah mengikuti sebuah ajaran atas dasar pemahaman, yakni mengetahui hakikat dari sebuah ajaran, kemudian mengamalkannya karena paham maksud dan tujuannya. Sementara taklid adalah mengikuti sebuah ajaran tanpa memiliki pengetahuan sama sekali, hanya mengikuti saja apa yang diajarkan orang lain kepadanya. Seringkali ia tidak tahu apa yang tengah dikerjakannya. Maka yang terbaik sebagai muslim adalah ittiba, mengikuti ajaran agama ini dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik, sehingga penghayatan dan kita menjadi lebih baik, dan ibadah yang kita lakukan kita tahu maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, menuntut ilmu agama itu mutlak hukumnya. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengalami ajaran agama Islam ini. Sepanjang hidup kita harus tetap belajar dan belajar, karena kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat hanya bisa diperoleh dari menuntut ilmu. Kemudian timbul pertanyaan, bukankah mereka yang menuntut ilmu telah menuntut ilmu, padahal telah dikatakan bahwa orang yang berilmu atau yang mencari ilmu tidak akan mudah tersesat atau disesatkan oleh orang lain. Lalu kenapa hal ini masih terjadi? Perlu dipahami bahwa menuntut ilmu yang bersandar dari kesesatan adalah menuntut ilmu yang bersandar kepada ajaran. Lalu perlu dipahami bahwa menuntut ilmu yang terhindar dari kesesatan adalah menuntut ilmu yang bersandar kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mencari ilmu, hendaklah fleksibel dalam menentukan institusi atau guru yang akan percaya untuk mengajarkan agama kepada kita untuk sekedar mencari aman dalam menuntut ilmu. Baik pesantren, perguruan, atau sekolah-sekolah keagamaan yang sudah diakui kebenarannya dan kelurusannya dalam memahami agama. Terkadang tanpa pemikiran yang matang dan pertimbangan yang ada, sebagian orang Islam awam yang mengira bahwa menuntut ilmu hanyalah sekedar menuntut ilmu tanpa memperhatikan benar tidaknya ilmu yang didapatkan. Terkadang tergoda oleh penampilan luar, ibarat orang yang baru bercinta, maka merasa bahwa cinta yang dirasakan adalah cinta yang sesungguhnya, sehingga mati-matian menjaga cinta dan berkorban demi cinta yang diyakininya sebagai cinta yang sebenarnya. Analogi seperti ini dapat juga terjadi pada para penuntut ilmu keislaman. Ketika kesadaran beragama mulai tumbuh, keinginan untuk menuntut ilmu mulai tumbuh, terkadang tanpa seleksi menerima semua ilmu dan berbagai doktrin. Pemahaman percaya terhadap suatu informasi dan pemahaman doktrin agama
yang hanya menerima ulasan dari seseorang guru akan mengiring seseorang kepada kultus madhab menganggap kebenaran mutlak adalah apa yang dijelaskan oleh gurunya, padahal kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang diungkap manusia adalah kebenaran dari luar, bukan kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Kesadaran dan kebenaran mutlak Allah hendaklah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam yang ingin menimba ilmu keislaman. Kesadaran tersebut akan bermanfaat untuk membentengi diri dari taklid buta mengerti sesuatu tanpa ilmu dan tanpa ada upaya mencari kebenaran dan perbandingan terhadap ilmu informasi agama tersebut. Ketika seseorang membuka diri untuk membandingkan pemahaman sendiri dengan memaham dan pemikiran orang, maka dalam menuju kesesaran akan berkurang. Hal ini terjadi karena adanya proses transfer keilmuan di antara mereka, seperti saling tukar pemikiran, diskusi, dan tukar informasi pemahaman keagamaan. Keadaan ini menjadi batu loncatan untuk menuju kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tidak disepihak, kebenaran yang dapat dipahami dan diakui secara tataran ilmiah religius. Dan inilah akan menjadi bukti bahwa antara berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan berbeda. Apakah kamu hai orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu malam dan sujud dan berdiri sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak akan pernah sama orang yang menuntut ilmu secara sembarangan dengan menuntut ilmu yang secara selektif, dan hati-hati dalam menuntut ilmu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, kelapangan dalam Allah akan memberi kelapangan untukmu. Menuntut ilmu dengan penuh perhitungan, penalaran, dan pertemuan di forum ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang keagamaan dan ilmuwan, ia dapat sebuah ilmu yang menjadi bahan penyeimbang, penyaring sebagai informasi keagamaan dan pemahaman agama yang didapatkannya. Hal tersebut tersirat dalam ayat 11 kejelasan yang menggambarkan antara suasana majlis dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ayat tersebut menggambarkan keadaan seperti majelis ilmu, sehingga perlu untuk saling memberi ruang gerak dan tempat duduk kepada syarat atau penuntut ilmu yang baru datang atau yang datang terlambat. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa menuntut ilmu bukan sesuatu yang dirahasiakan, tetapi menjadi konsumsi publik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang dipublikasikan, bukan bersifat rahasia. Kalau ada pengajian atau majelis ilmu yang tertutup dari dunia luar atau dirahasiakan, maka perlu dicurigai sebagai pengembang ilmu yang menyalahi pemahaman keyakinan orang-orang banyak. Kecurigaan tersebut perlu karena adanya kemungkinan majelis yang bersifat tertutup akan mendoktrin jamaahnya dengan doktrin. Demikianlah pidato ini, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.